Hai, halo semua, jumpa lagi di 7 Tanya, masih di programnya Cerita Pengangguran Negeri Sipil. Saya sapa Anda, saya sapa kamu, teman-teman saya yang masih nganggur, entah baru lulus sekolah dan mencari kerja, baru disadari bahwa mencari kerja susah. Saya sapa juga untuk teman-teman yang nganggur karena idealismenya yang tidak masuk di perusahaan-perusahaan hingga akhirnya memilih keluar, namun belum memiliki kesempatan untuk bekerja di bidang lain. Dan saya sapa juga semua pengangguran di negeri yang semuanya serba di-spill, mulai dari gaji, terus juga pamer-pamer harta kekayaan dan lain sebagainya, terus aja di-spill sampai akhirnya rugi sendiri. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas dari sudut seorang pengangguran dan berkeluarga, punya anak 2, dan bulan puasa. Kenapa saya soroti dari sudut pandang ini? Karena sejatinya kan puasa itu adalah bulan latihan, melatih kita untuk bisa bertoleransi, untuk bisa menghargai, untuk bisa merasakan yang dirasakan oleh teman-teman kita yang kurang mampu atau kurang bisa ya sudahlah, pokoknya merasakan mereka yang lebih miskin dari kita, kurang lebihnya seperti itu aja. Tapi pada kenyataannya, faktanya, Anda rasakan atau tidak, atau setidaknya ini yang saya rasakan, ternyata bulan puasa itu jauh lebih banyak pengeluarannya dibanding bulan-bulan lain. Kenapa? Ya tentu saja karena kita itu pada dasarnya, diakui atau tidak, kamu, saya, semua itu punya rasa tidak puas. Jadi kalau misalkan buka puasa, belum ada kolak, belum ada gorengan, belum ada makanan pembuka, belum ada makanan penutup, belum ada minuman es segar, itu kayaknya kurang puas. Jadi dari pagi sampai sore kerjaannya menabung makanan. Ada tukang tahu bulat digoreng dadakan misalnya, pengen tahu bulat buat buka tuh, dibeli buat nanti sore. Begitupun temen nasinya atau nasinya gitu. Hari ini menunya apa ya? Kayaknya ayam goreng enak nih. Kayaknya cumi apa ya? Cumi balado misalkan. Cumi balado enak nih. Emang cumi bisa di balado? Sudah. Pokoknya hari demi hari ya seperti itu. Jadi bagaimana pengeluaran kita tidak membengkak, yang biasanya sehari-harinya ya, tapi iya ya, kenapa ya kalau sehari-hari itu kan misalkan makannya segitu, padahal waktu makannya lebih panjang, tapi ini kan lebih pendek. Biasanya itu ketika buka puasa udah minum, udah makan gorengan sedikit. Ini mungkin bukan gaya hidup sehat ya, tapi ya faktanya gitu. Kalau misalkan maghrib itu, kalau misalkan buka puasa itu ya harus ada tuh minuman dingin, terus juga gorengan, terus yang manis-manis gitu kan. Dan biasanya untuk makan besar gitu, makan nasi itu kan biasanya nanti setelah taraweh, setelah sholat tarawih, yang sholat tarawih sih, atau bahkan biasanya malah nggak makan karena udah kenyang untuk dari pagi kumpul makanan, tapi pada akhirnya baru beberapa
yang dimakan aja udah kenyang. Itu akhirnya si makanan-makanan ini kebuang. Makanya coba cek datanya, kayaknya negara kita itu paling banyak deh untuk sampah makanannya. Itu sampah makanan dalam artian makanan-makanannya terbuang, tidak termakan. Apalagi kan di restoran-restoran gitu, di restoran cepat saji juga ada protokol yang memang ketika tidak dimakan, ketika misalkan yang pesan nih makannya cuma sedikit kan langsung dibuang gitu aja gitu kan. Terus juga ketika itu ada expirednya, misalkan udah beberapa lama waktu gitu, udah beberapa jam, langsung aja dibuang. Itu dibuang begitu aja kan, nggak bisa dikasih ke karyawannya, misalkan dikasih ke siapa, itu dibuang aja ke tempat sampah kan. Ya, setahu saya kan seperti itu. Begitupun ketika kita buka puasa makannya cuma sedikit, akhirnya dicoba dihangatkan buat sahur, dan ketika sahur nggak kemakan juga akhirnya beberapa orang yang ngebuang, itu mubazir juga. Jadi sudah pengeluaran banyak, apalagi untuk pengangguran yang benar-benar tidak menghasilkan uang. Kan ada pengangguran yang statusnya saja pengangguran atau tidak punya pekerjaan tetap, tapi masih punya penghasilan yang ya cukuplah buat kesehariannya, hanya saja tidak punya pekerjaan tetap, akhirnya mengaku menganggur gitu. Ada kan yang seperti itu. Nah, ini dirasakan ya banyak orang, mungkin teman-teman juga rasakan ya. Kenapa sih bulan puasa itu pengeluarannya juga semakin tinggi, padahal esensi puasa kan supaya kita lebih sederhana. Ini agak membingungkan untuk saya gitu. Jadi kenapa ya selain pengeluaran tinggi juga ya itu pemborosannya banyak sekali tuh. Padahal ketika hanya untuk energi kita selama puasa ya tidak perlu terlalu makan makanan apa gitu. Apalagi ya ketika misalkan ada agenda bukber ya, setidaknya kita menyisakan uang, terus juga menyisakan waktu gitu kan. Bukber juga ini pengeluarannya lumayan. Dari segi pengeluaran seperti itu, mungkin teman-teman yang punya rezekinya berlebih ya mungkin nggak kerasa gitu, tapi bagi kami yang rezekinya dalam tanda kutip pas-pasan ya kerasa banget gitu ketika perubahannya. Aneh ya, memang aneh ini. Padahal kalau misalkan hitung-hitungan atau mungkin sama saja, tapi kayaknya pengeluarannya lebih boros juga sih kalau menurut saya. Tapi teman-teman mungkin bisa menghitung dengan lebih baik. Kalau yang saya rasakan kok lebih boros ya, itu balik lagi kembali ke masing-masing orang juga sih kalau mengenai boros atau tidaknya. Tapi yang saya rasakan ketika bulan puasa itu pengeluaran saya jadi lebih banyak sekali gitu. Jadi lebih banyak mungkin. Oh iya, ketika listrik juga, ketika biasanya hari biasa mungkin ketika menanak nasi itu cuma 1 kali ya, ini ada kemungkinan 2 kali bagi sebagian orang ya. Buka juga mendadak, sahur juga mendadak gitu. Terus juga goreng-gorengan jadi lebih banyak, beli minyaknya jadi lebih banyak. Terus juga ya pokoknya banyak deh. Ya pokoknya banyak begitu. Tapi yang jelas mudah-mudahan sih rezekinya selalu tetap ada. Apalagi di bulan penuh berkah, rezekinya berkah, sehingga walaupun pengeluarannya banyak kita masih bisa mengimbangi gitu. Itu dia cerita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya setidaknya untuk saya mengeluarkan cerita gitu ya. Harus juga kalau misalkan tidak berkenannya udah skip aja. Saya aja, jadi sampai jumpa di episode berikutnya.